Malam Satu Suro terkenal sakral dan penuh aura mistis. Sebenarnya, ada apa di malam Satu Suro atau malam pergantian tahun baru Islam tersebut? Banyak cerita angker dan penuh mistis tentang malam Satu Suro, karena diyakini malam Satu Suro adalah lebarannya makhluk gaib. Dan di malam Satu Suro, makhluk gaib berlebaran pada keluar dari tempat persinggahan masing-masing. Mereka menampakkan diri dan kadang mengganggu manusia. Inilah yang kemudian berkembang menjadi keyakinan bahwa di malam Satu Suro terdapat banyak sekali sial dan bencana yang akan menimpa umat manusia. Sehingga malam Satu Suro merupakan malam paling buruk dalam satu tahun. Tak heran jika orang-orang Jawa menghindari berbagai pesta upacara pada malam ini, termasuk pesta perkawinan dan hajatan lain. Keyakinan bahwa musibah dan bencana dapat ditolak dengan cara melakukan ritual tertentu. Karena itulah kemudian dikenal beberapa tradisi malam Satu Suro, seperti ruatan untuk buang sial. Sebagian masyarakat Jawa pada masa lalu lebih sakral lagi dalam menanggapi datangnya pergantian tahun Hijriah. Banyak di antara mereka yang meyakini bahwa di malam Satu Suro, arwah leluhur yang telah meninggal dunia akan kembali dan mendatangi keluarganya di rumah. Dan bukan hanya itu saja, bahkan beberapa orang menambahkan peristiwa lebih seram lagi, di mana mereka juga meyakini jika pada malam Satu Suro, arwah dari orang-orang yang menjadi tumbal pesugihan akan dilepaskan dan diberi kebebasan sebagai hadiah pengabdiannya selama setahun penuh. Demikianlah mitos-mitos di malam Satu Suro yang diyakini sebagian masyarakat sampai sekarang. Pada kesempatan kali ini, kami ingin melakukan kontak dengan para arwah dan melihat sejauh mana kebenaran kepercayaan ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nyai. Selamat siang Ki. Siang hari ini kita akan diskusinya ya, terkait dengan Satu Suro. Kita ketahui bersama bahwa hari Senin besok ya, Senin besok itu malam Satu Suronya hari Senin malam ya. Iya Ki, jadi malam Satu Suro itu diibaratkan itu malam sakral. Betul. Tapi beda-beda persepsi loh Ki di satu-satu daerah juga ya, gitu loh Ki. Jadi yang namanya Satu Suro ini kalau di di budaya kita kan rame sekali. Rame Ki. Di Jawa ini terutama ini banyak orang yang kungkum, terus juga itu ada yang puasa muti, terus juga menghindari yang namanya ini kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial. Iya, benar. Jadi ibaratnya pesta-pesta tertentu, karena ini banyak yang mengatakan ini seperti ini. Di luar sana itu pestanya para makhluk halus gitu. Betul. Jadi kita intinya itu di alam kita ini manusia itu kalau bisa jangan ya ibaratnya ya biarinlah mereka dulu berpesta gitu loh Ki. Kita ini jangan bikin pesta juga gitu loh Ki, menurut gitu. Biar nggak bareng-bareng. Gitu loh Ki. Gitu. Yang kemarin-kemarin itu bulan-bulan kemarin ada pesta pernikahan ya. Ki. Meskipun di PPKM ini mungkin ada yang menggunakan sarana daring ya untuk pernikahan di KUA itu. Ki. Nah ini bulan besok ini bagi masyarakat Jawa itu pantangan kira-kira. Pantangan sangat pantangan Ki. Jadi kalau saat memasuki bulan Suro itu digunakan untuk melangsungkan hajat pernikahan, misalnya pernikahan anaknya, itu diyakini dipercaya itu mendatangkan yang namanya ini pernikahannya yang nanti akan terjadi hal yang jadi kurang bagus ya. Kurang bagus. Kayak misalnya ada perceraian dan sebagainya gitu, sehingga dihindari. Nah, jadi banyak gangguan-gangguan lah di dalam rumah tangga tersebut. Betul. Nah, menurutnya ini kira-kira kalau pengalamannya ini di Satu Suro ini kan banyak yang mengatakan bahwa malu halus berpesta dan sebagainya. Terawangannya terkait dengan seperti apa sih? Seperti kayak ini ya Ki, seperti kayak kita nggak usah jauh-jauh ya Ki ya. Misalnya di alam
alam jin ya. Jadi saya ngomong tentang Laut Selatan atau Laut Hindia ya Ki ya. Jadi di sana ada satu perayaan juga, perayaan yang tahunan seperti itu yang dijalankan oleh makhluk astral tersebut Ki, begitu. Gitu ibaratnya kayak ada ini ya Ki, ada misalnya pertemuan satu bangsawan besar, bangsa jin di sana, itu mereka akan melakukan yang namanya seremonial seperti itu. Terus pertemuan, terus mereka ada pertandingan juga yang namanya aku loh yang paling sakti gitu loh di bumi ini. Gitu. Jadi nganu apa itu kayak semacam ya pertandingan ya. Gitu. Aku loh yang adu kesaktian. Adu kesaktian gitu Ki. Adu kesaktian, terus adu punya kayak apa itu senjata ini Ki, senjata yang paling kuat gitu ya. Gitu, paling pamungkas kuat. Kira-kira gitu. Kira-kira kayak gitu Ki. Gitu. Nah, dari satu info aja ya, kalau Kanjeng Ratu Kidul ini punya tombak sama ini Ki ya, selendangnya. Beliau ini yang jadi ini pusakanya itu adalah selendangnya. Iya, selendang dan bener Ki, dan tombak Ki. Tombak. Iya, gitu. Ya mungkin itu tombak kerajaan mereka ya. Iya, benar. Yang dijadikan istilahnya itu piandel atau tombak pusaka paling kuat di situ. Benar Ki, itu. Jadi itu yang sangat-sangat ditakuti gitu Ki, seperti itu. Gitu. Gitu. Dan kalau misalnya informasi itu benar ya, misalnya ya kira-kira begitu, itu berarti memang terjadi yang namanya itu seperti kayak perayaan besar-besaran di sana. Dan itu sepertinya kalau misalnya perayaan seperti itu terjadi dari Laut Selatan atau Hindia, itu ada beberapa goncangan terjadi di bumi kita. Efeknya? Iya. Efeknya di bumi, terutama di ini, di lokasi sepanjang pantai ya. Iya, Ki. Itu terjadi misalnya gelombang besar, misalnya gitu. Gempa gitu ya. Itu kayak saut-sautan gitu Ki. Seperti itu. Gitu. Memang tidak bisa dipungkiri, memang di setiap bulan ya, di bulan dalam satu tahun itu ya, ini ada bulan-bulan khusus di mana orang itu meyakini bahwa dengan melakukan sesuatu di bulan itu, misalnya bersih-bersih diri dan sebagainya di bulan itu dekat sama apa itu diijabah, doa-doanya diijabah seperti itu Ki. Jadi ibaratnya termasuk juga makhluk halus ya gitu ya. Ki, dan kayak seperti leluhur atau orang tua kita yang udah wafat, itu biasanya mereka itu kayak ruhnya itu datang ke tempat kita gitu Ki. Gitu Ki. Nah, ini teman-teman semua di rumah jangan pernah yang namanya meragukan keberadaan ruh masih di sekitar kita. Ada satu hadis Rasulullah, saya ingat itu, bahwa mengatakan bahwa setiap malam arwah seorang muslim itu datang ke rumahnya. Iya Ki, setiap malam. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang sangat biasa ya di dalam ajaran agama, bahwa ruh itu semuanya Ki, semua kepercayaan agama ya. Betul, bahwa ruh itu tidak jauh sebenarnya berada di atas sana gitu. Kira-kira kalau misalnya di alam barzah yang tidak kita ketahui, wallahu alam lah. Iya Ki, benar. Cuman yang di sekitar kita pun ini masih ada banyak sekali. Ibaratnya keluarga kita yang wafat Ki, dibatin aja atau dikirim doa itu bisa langsung kontak gitu Ki. Gitu. Jadi ibaratnya kalau benar-benar dari batinnya kita bisa ngerasakan keberadaannya, sosoknya begitu, itu bisa benar-benar nampak gitu Ki. Iya, betul. Terutama ini bagi satu keluarga misalnya, ini yang benar-benar apa itu terhubung secara batiniah. Misalnya saja orang yang menghormati orang yang sudah meninggalnya itu dipasangin foto, misalnya ada yang kasih lilin, ada yang dikasih dupa, terus dikasih minuman, kadang-kadang gitu. Jadi keterikatan secara emosional ini tidak bisa lepas dari mereka gitu ya. Nah begini Ki, jadi ada satu kebiasaan yang biasa saya lakukan, bahwa dulu ya Ki, setiap Senin itu Senin Legi ya Ki ya, Senin manis gitu ya, hari manis gitu, Senin manis. Saya ngasih satu kopi, terus saya kasih yang namanya itu Ki, apa namanya, beras sedikit Ki. Terus saya taruh di pojokan gitu Ki. Dan saya ukur sentinya gelas tersebut, itu misalnya airnya ini 8 cm sampai 10 cm ya Ki ya. Nanti itu berubah menjadi 5 cm Ki, kopinya.
Jadi nurun gitu. Nah, jadi artinya ada diminum di situ, iya, aktivitas di situ. Ada aktivitas itu. Jadi ibaratnya kalau diambil udara itu kan nggak mungkin sebenarnya karena kan ruangnya tertutup. Begitu Ki. Masa sampai kekurangannya sampai 4 sampai 6 cm gitu Ki, sampai turun banget ke bawah gitu. Jadi gitu. artinya mungkin ini dicicipi lah iya, gitu ya. Dan biasanya saya kalau ngasih itu saya bilangnya ini untuk penghuni atau penjaga rumah saya. Tak kasih minum gitu loh Ki. Ojo ganggu gitu. Kita punya punya tempat masing-masing di sini. Ada sisi positif dari aktivitas-aktivitas yang kita menghormati, misalnya makhluk di satu tempat, makhluk di satu tempat. Salah satu contoh adalah kita tidak serampangan, kita tidak misalnya asal aja masuk ke satu tempat tanpa izin, terus juga kadang merusak, kira-kira gitu. Nah, dengan adanya keyakinan-keyakinan seperti ini kemungkinan besar kita tidak akan merusak lingkungan kita sendiri. Dan ibaratnya itu saling menghormati antara semua penduduk di bumi ini, semua makhluk yang ada di bumi ini Ki. Contohnya yang terlihat dan tidak terlihat. Kan banyak nih makhluknya Allah yang ada di bumi Ki, macam-macam ya Ki ya gitu. Ibaratnya saling menghormati lah gitu loh Ki. Gitu. Nah, kembali lagi ke Alam Satu Suro ya Ki ya. Satu Suro ini. Kebiasaannya kalau di masyarakat kan melaksanakan kayak istilahnya puasa dan sebagainya itu. Nah, kalau di Nyai sendiri punya nggak kebiasaan seperti itu? Kebiasaan kita sih kalau malam satu suro ya Ki ya paling yasinan. Terus saya paling banyak itu baca ini ya Ki ayat kursi ya Ki. Iya, karena kan pada biasa malam satu suro itu banyak banget Ki. Udah mendekati itu sampai biasa penglihatan tentang gitu tuh benar-benar terbuka semua. Jadi pernah saya ngalamin malam satu suro itu Ki, saya baca ayat kursi itu Ki. Saya di satu tempat saya ngerasa itu kayak bener-bener kayak sempit gitu Ki, kayak ini satu kamar ini rame segitu Ki. AC udah dingin sekali, udah full, udah turbo, itu rasanya kayak pengap kayak hawanya. Kayak ada yang dempetin saya kanan kiri kayak banyak. Saya jalan di kamar mandi tuh saya kayak susah sekali gitu jalan gitu Ki. Gitu saking Ki, ramenya gitu. Ramenya itu bumi kita. Bumi kita rame dengan makhluk yang ada orang yang bisa lihat, ada yang nggak bisa lihat gitu lagi. Gitu. Nah, ini teman-teman semua, penjelasan dari Nyai ini memperkaya wawasan kita bahwa sebenarnya di lingkungan yang sepi itu kalau dilihat dari sisi yang lain mungkin terasa rame dan banyak orang dan di situ, banyak gitu. banyak makhluk yang tidak terlihat di situ. Iya, Ki. Nah, ini untuk satu suro ini biar semakin menguatkan keyakinan kita semua. Ayo kita kontak, misalnya monggo di kontak kira-kira nanti apa yang akan terjadi di Pantai Selatan nih Nyai. Iya, Ki. Di sini saja tempatnya, Nyai berkontak begitu. Nanti kita akan bertanya. Tolong dipertanyakan nanti kira-kira Kanjeng Ratu Kidul ini nanti besok hari Senin malam itu pas satu suro ini mengadakan hajatan, apakah masih seperti biasanya atau tidak, kira-kira gitu ya. Jadi itu saya kontak aja langsung ya Ki dengan beliaunya ya. Kita kontak nanti dengan beliaunya seperti apa. Nanti saya ketemu salah satu yang ada di sana, panglimanya di sana Ki ya. Dia mungkin bisa diwawancarai gitu ya. Iya, saya wawancari langsung dianya aja ya Ki ya. Nanti kalau saya Kanjeng Ratu Kidul langsung nanti saya disuruh pulang Ki. Gitu ya. Suruh suan ke sana nanti. Malam satu suronya. Monggo. Iya Ki. Baik Ki. Nah, ini teman-teman, Nyai sedang melakukan meditasi saat untuk berkontak dengan Kerajaan Pantai Selatan ini. Semoga aja tidak ada hambatan dan halangan. Nah, sebagaimana biasanya, ini kalau berkontak itu menggunakan tangannya untuk meraba, kadang juga bersalaman dengan mereka. Semoga aja ini tanda keberhasilan dia untuk
langsung bisa berkontak dengan pantai selatan. Baik, saya ceritakan kondisi Laut Selatan atau Laut Hindia saat ini. Pintu 8 pintu telah terbuka, dibuka untuk umum. Terbuka untuk umum di masyarakatnya makhluk gaib ya? Iya, ada beberapa resi yang ada di memasuki tempat tersebut, gerbang tersebut. Ada beberapa para dukun yang mengarah ke sana, Ki, ya. Alhamdulillah nggak ada gangguan ya. Ya, Ki. Tapi saya belum bisa kontak dengan, saya sebut namanya Ki Jabar, panglima tertinggi di sana. Beliau sangat mengenal saya dan sangat mengetahui saya. Ki Jabar ini janggutnya panjang, memakai sorban. Ya. Selanjutnya apa yang ada di sananya, Jabar? Sedang apa beliaunya? Ki Jabar belum bisa dikontak, Ki. Belum bisa dikontak? Ya. Ada satu dukun di depan pintu ini yang sangat menghalangi dia. Sangat ingin bertemu juga dengan Ki Jabar. Nah, teman-teman semua mungkin Nyai agak kesulitan berhubungan dengan Ki Jabar karena ada satu sosok dukun tadi. Dukun ini laki-laki atau perempuannya? Perempuan, Ki. Perempuan? Iya. Perempuan sudah tua atau masih muda? Iya. Saya memasuki pintu ketiga. Pintu ketiga ya? Iya, Ki. Saya memakai syal menutup muka. Serba hitam. Serba hitam? Iya, Ki. Saya tidak memperlihatkan. Masih belum bisa berkontak dengan Ki Jabar tadi? Belum, Ki. Belum ya? Coba kita teman-teman di rumah, ayo kita berdoa semoga Nyai bisa berkontak dengan Ki Jabar dan gangguannya bisa terhalang. Coba kita menggunakan... Hari ini belum bisa, Ki. Belum bisa ya? Iya. Ayo kita bantu doa teman-teman. Saya juga akan berdoa semoga Nyai bisa langsung berkontak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad qataqati adrikni ya Rasulullah la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna quwatihnaka panata kita panatahum wa masma balang fi syakila mufartaqib innahum murtaqibun bambawun barwihim gibal wa qur'an masih fil awil mahmud inna ma'amruhu ida arada syai'an ayyakula lahu kun. Fayakun. Silakannya diminum nanti biar agar dapat ada powernya tambahan dari saya. Jadi gimana? Ini kan ada di sana ada memang ada hajatan seperti itu, Ki. Jadi memasuki ke sana itu memang harus sudah kenal, punya ibaratnya punya apa ya, punya password gitu, Ki, ya. Saya punya password sendiri untuk bertemu Ki Jabar biasanya, Ki. Cuma tadi saya samarkan karena saya melihat kondisi di sana sangat ramai seperti itu, Ki, ya. Saya tidak memakai jalan yang biasa saya masuki sendiri ya, Ki, ya. Ada pintu tertentu yang biasa saya masuki ke sana ya, Ki. Oh, ya. gitu ya. Gitu, Ki. Malah kalau saya memasuki pintu sana terus saya membuka tabir wajah seperti itu, malah saya dijemput beberapa pasukan seperti itu, Ki. Oh, gitu, iya. Oke deh, mungkin kapan-kapan aja ya, Ki. Kapan-kapan kita bisa berkontak lagi, sehingga kita akan bisa diskusi sama Ki Jabar dan berdiskusi dan apa itu memberikan minta informasi-informasi terbaru. Iya, terbaru dengan kejadian di Malam Satu Suro ya. Iya, Ki. Di bulan Suro kira-kira. Gitu. Oke, Nyai? Iya, Ki. Silakan. Oke, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam Satu Suro ini bukan malam yang perlu ditakuti. Karena bagaimanapun juga yang namanya makhluknya Allah Subhanahu wa taala ini hanya boleh yang namanya menghormat dan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak boleh menakuti atau ditakuti atau takut kepada semua makhluknya Allah, sama-sama makhluknya Allah. Sama-sama. Dan yang mulia
di antara semua makhluk adalah yang paling bertakwa. Dan yang tidak sombong. Yang tidak sombong, yang rendah hati. Karena bagaimanapun juga manusia pasti ada kelemahannya, makhluk yang lain pasti ada kelemahannya dan ada kelebihannya juga. Malam satu suro bukan untuk ditakuti, tapi untuk berefleksi teman-teman semua. Refleksi bagaimana kita ini menghormati diri kita sebagai hamba Allah, sehingga pada akhirnya kita harus berpikir apa yang harus kita lakukan di bulan ini dan juga tahun ke depan, karena ini tahun baru Islam. Dan saya Ki Wong Alus, saya KRK, mengucapkan selamat tahun baru Islam, satu Muharram ya. Semoga tahun ke depan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan kita bisa melewati masa yang berat ini masa yang sangat berat, pandemi ini. Kalau dulu kita bilang gini, dulu itu ada masa depan ya, kita harus berencana seperti ini. Sekarang itu masa depan itu kayaknya buram, Ki. Iya betul. Jadi masa depan itu dulu, masa depan aku 2 tahun lagi pengen kemana gitu ya, Ki ya. Kayak aku 2 tahun lagi. Kita sekarang bingung ya. Iya, Ki. Kalau aku 2 tahun dulu tuh aku bilang aku 2 tahun lagi tuh pengen jalan-jalan ke cari makamnya Nabi Sulaiman. Sekarang itu mikir 2 tahun lagi aku harus kemana gitu loh, Ki. Karena 2 tahun lagi itu nggak ada kepastian, Ki. Gitu. Tidak ada kepastian. Jangankan 2 tahun lagi, 1 tahun depan pun itu kita nggak tahu seperti apa gitu. Gelombang 1, gelombang 2 dan bahkan gelombang 3, 4 pun itu kita nggak tahu seperti apa. Pandemi ini memang sangat berat ya. Sangat berat. Ya, kita berharap berdoa juga semoga Allah juga biar satu suro ini buat kita bersih-bersih ya, Ki ya. Bersih diri. Lebih sabar. Ya. Sedulur semua di sana, selain berdoa harus banyak sabar ya, Ki ya, untuk menghadapi tabah. Benar-benar sabarnya itu ekstra, Ki. Luar biasa, harus ekstra sabar benar-benar untuk hadapin wabah ini. Nah, ini sabar ini dalam artinya kita ini harus benar-benar berani berjuang. Iya, Ki. Berani berjuang, tidak menyerah. Ya, karena ini adalah benar-benar peperangan yang tidak terlihat. Tidak terlihat. Iya, Ki, gitu. Peperangan yang benar-benar, kalau misalnya kita berperang dengan makhluk yang masih kita bisa baca doa, mungkin kita masih bisa lawan seperti ini. Ini nggak kelihatan dan nggak ada doa sama sekali yang mempan untuk dia gitu loh, Ki. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa ngasih kita ketabahan seperti itu, bisa ngasih kita kekuatan dan bisa ngasih kita keselamatan gitu loh. Satu-satunya hanya Tuhan aja. Satu-satunya hanya Tuhan. Oke, terima kasih ya. Terima kasih teman-teman semua. Saya Ki Wong Alus. Saya KRK. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.